Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Yusuf dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 17 SolidWorks, Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 11 Maret Surakarta, ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama tugas besar pada mata kuliah penggambar teknik. Anggota kami ada satu Azharul Karim dengan NIM I0321020. Yang kedua ada Farelio Adriana Briliansyah dengan NIM I0321043. Yang ketiga ada Hilda Yuana Arientantri Pastari dengan NIM I0321049. Yang keempat ada Muara Diah Intansari dengan NIM I0321069. Dan yang kelima ada Yunita dengan NIM I032111. Next. Pada tugas besar kali ini, kelompok kami memilih benda yaitu pensil mekanik untuk dibuat dalam bentuk 3D-nya seperti itu. Next. Nah, timeline infografik ini adalah proses pengerjaan dari tugas besar ini. Yang pertama dimulai pada week 12 yaitu mensuration. Pada week 12 ini kita melakukan pengukuran benda aslinya. Jadi kita bongkar benda aslinya lalu diukur setiap partnya. Lalu dilanjutkan week 14 yaitu desain 3D dan assembly. Pada week 14 ini kita membuat part 3D di SolidWorks dari benda yang telah kita ukur sebelumnya. Nah, setelah itu, setelah semua part terbentuk atau jadi, nanti dilakukan proses assembly atau penyambungan tiap partnya. Setelah itu lanjut ke week 15 yaitu drawing. Setelah semua part jadi dan berhasil di assembly, selanjutnya dilakukan proses drawing dari setiap part dan dari part yang telah di-assembly. Lalu selanjutnya week terakhir yaitu week 16 adalah presentasi, yaitu yang sedang dilakukan saat ini, mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Selanjutnya adalah part yang menyusun pensil mekanik. Jadi dalam produk ini totalnya terdapat 12 part. Yang pertama adalah pipa pensil, yang kedua adalah kada bodi pensil, yang ketiga adalah kepala pensil, yang pengencang pipa stainless, kelima ring pembatas per dengan pengencang pipa, dan keenam adalah tatakan pensil. Lalu yang ketujuh ada bodi pensil, yang kedelapan ada pipa stainless tempat keluarnya isi pensil, yang kesembilan ada ujung pensil, ke-10 ada per, yang ke-11 penghubung pipa dengan per pensil, dan yang terakhir ada tutup pensil. Selanjutnya adalah simulasi pergerakan. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Pak Yusuf karena dari kelompok kami, kelompok 17, belum bisa atau belum menemukan cara bagaimana pensil mekanik ini bisa bergerak di SolidWorks. Mungkin sebagai gantinya saya akan menjelaskan secara lisan bagaimana pensil mekanik ini bekerja. Pertama, pada bagian tutup ini akan didorong maju, yang menyebabkan pipa pensil, tatakan pensil, dan penghubung-penghubung maupun per akan bergerak maju. Yang mana setelah bagian ini bergerak maju, ini akan menyebabkan dorongan yang akan terhenti oleh tatakan pensil, yang menyebabkan per menjadi menciut. Bisa dibilang bisa berhenti seperti itu, yang mana dihentikan oleh tatakan pensil. Yang mana dari perhentian tersebut menyebabkan isi pensil yang ada di wadahnya tersebut menjadi bergerak maju sehingga bisa keluar dari ujung pensil seperti itu. Selanjutnya di sini ada part 3D dari bahan yang kita bentuk dan beberapa fitur-fitur yang digunakan. Yang pertama ada part 1. Di sini yang digunakan ada proses extrude. Mungkin next. Kemudian part 2 yaitu karet pada bodi pensil. Di sini fitur yang digunakan adalah revolve, yaitu revolve berfungsi untuk
merubah objek dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Next. Kemudian di part 3 yaitu kepala pensil. Di sini ada beberapa fitur yang digunakan. Yang pertama revolve, sama seperti tadi, seperti penjelasan di part 2, yaitu untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Kemudian ada chamfer. Nah, chamfer ini berfungsi untuk memotong ujung dari bangun 3 dimensi. Pada gambar ini ada 2 chamfer yang digunakan, yaitu sisi bagian depan dan kemudian sisi di bagian belakangnya. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada fillet, yaitu fillet fungsinya untuk membuat atau menggabungkan 2 sisi, yaitu bisa disesuaikan dengan radius yang diinginkan. Jadi di sini digunakan pada sisi tengah. Kemudian ada fitur cut sweep. Cut sweep itu berfungsi untuk memotong body part seperti pada gambar ini untuk membuat ulir di bagian dalamnya. Jadi untuk menyambungkan dengan body pensilnya nanti. Jadi ini bagian dalamnya menggunakan fitur cut sweep. Seperti itu. Selanjutnya, next part 4. Lalu ada part 4 yaitu part pengencang pipa stainless. Pada part 4 ini menggunakan fitur boss extrude seperti yang telah dijelaskan tadi untuk menghasilkan tinggi benda. Lalu yang kedua ada fitur chamfer. Fitur chamfer ini bisa ditemukan pada bagian luar pada benda seperti itu. Lalu yang ketiga ada fitur cut extrude. Cut extrude itu berfungsi untuk membuat lubang pada benda yang telah dibuat 3D-nya. Cut extrude bisa ditemukan pada bagian tengah ini, lubang ini. Next. Lalu part kelima ada part ring pembatas per dengan pengencang pipa stainless. Pada part 5 ini menggunakan fitur boss extrude untuk menghasilkan tingginya. Lalu ada chamfer yaitu untuk menghasilkan ujung yang seperti terpotong yaitu pada bagian bawah itu. Nah, lalu fitur yang terakhir ada fillet. Fillet dapat ditemukan pada bagian luar yang melengkung pada lingkaran diameter luar. Mungkin next. Selanjutnya adalah part ke-6 yaitu tatakan isi pensil. Jadi di sini digunakan beberapa fitur. Yang pertama adalah boss extrude yang berfungsi untuk menarik secara tegak lurus terhadap bidang sketsa 2 dimensi sehingga nantinya menjadi objek 3 dimensi. Nah, di sini digunakan 2 kali boss extrude pada bagian tabung atas dan ke bawah. Selanjutnya adalah fitur cut extrude, yaitu untuk memotong sebuah objek berdasarkan objek potongnya. Dan di sini digunakan juga 2 kali cut extrude pada bagian bawah di dekat kaki-kakinya. Lalu fitur yang ketiga adalah cut loft, yaitu untuk memotong dengan bentuk seperti teropong, piramida, kerucut, atau sejenisnya. Nah, di part ini digunakan 4 kali cut loft, yaitu saat membuat lubang di tengah dengan ukuran diameter atas dan bawah yang berbeda, juga digunakan saat membuat kemiringan di kaki-kakinya. Bisa lanjut ke part 8. Selanjutnya adalah part 7 yaitu body pencil. Di sini dalam pembuatannya mayoritas menggunakan boss extrude, yang mana seperti dijelaskan teman-teman yang lainnya, boss extrude adalah digunakan untuk membuat gambar 3D dan mulai dari atas sampai bawah menggunakan boss extrude, dan mungkin ada tambahan di bagian di atas ini yaitu dengan menggunakan cut sweep yang digunakan untuk membuat ulir untuk dipasangkan kepada tutup pensil. Next. Selanjutnya di part 8, pipa stainless tempat buang isi pensil. Di bagian 1 dan bagian 2 menggunakan fitur boss extrude dan cut extrude. Lalu di bagian selanjutnya menggunakan fitur revolver pin dan cut extrude.
Lalu bagian selanjutnya menggunakan post extrude dan untuk membentuk potongan bentuk segitiga menggunakan fitur cut extrude. Mungkin bisa dilanjut di part 9. Jadi part 9 yaitu ujung pensil di sini digunakan fitur post extrude dan cut extrude yang fungsinya mirip atau sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Di sini loft itu digunakan untuk membuat bagian bawah yang menyerupai kerucut. Lalu boss extrude digunakan untuk membuat tabung di bagian atasnya, sedangkan cut extrude digunakan untuk membuat lubang di bagian tengahnya. Lalu selanjutnya part 10 atau per menggunakan satu fitur utama yaitu sweep, digunakan untuk membuat bentuk-bentuk seperti pipa. Lalu kita juga bisa mengatur jaraknya pada bagian variabel pitch. Selanjutnya bisa dilanjut ke Lalu selanjutnya ada part 11. Part 11 ini merupakan penghubung pipa dengan per pensil. Ada fitur post extrude yang digunakan untuk membuat tinggi dari 3D-nya. Lalu ada fitur fillet. Fitur fillet bisa ditemukan pada bagian bawah benda yang membentuk lingkaran. Lalu yang ketiga ada cut extrude. Cut extrude digunakan untuk membuat lubang seperti yang ada pada benda. Ditemukan lubang pada atas dan bawahnya. Next. Yang terakhir, part 12, di bagian pertama menggunakan fitur box post extrude untuk membuat 3D dan menggunakan cut extrude dengan dua ukuran yang berbeda. Lalu transisi dari bagian 1 ke 2 menggunakan fitur fillet. Di bagian 2 menggunakan post extrude dan cut extrude untuk membentuk bentuk lonjong. Lalu, transisi bagian 2 ke 3 menggunakan fitur fillet. Di bagian ketiga menggunakan post extrude dan cut extrude. Di sini ada drawing assembly, yang mana pada pipa pensil itu berbahan PP polimer, yang karet pada bodi pensil yang kedua ini adalah natural rubber, yang ketiga kepala pensil itu berbahan plastik nilon, terus yang keempat pengencang pipa stainless itu berbahan stainless steel ferritic, terus yang kelima ring pembatas per dengan pengencang pipa itu menggunakan stainless steel ferritic, dan yang keenam adalah tetikan pensil yang menggunakan high gloss plastik. Selanjutnya, part yang ketujuh yaitu body pensil menggunakan material plastik nilon 6/10. Yang kedelapan ada pipa stainless tempat keluarnya isi pensil menggunakan material stainless steel atau ferritic itu. Untuk yang ke-9, ujung pensil menggunakan material carbon steel. Yang ke-10, per yaitu menggunakan material carbon steel juga. Dan yang ke-11, penghubung pipa dengan per pensil menggunakan material PP copolymer. Dan part yang ke-12, tutup pensil menggunakan material plastik nilon 6/10. Berikut ada rincian dari drawing assembly yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya. Dari part semua itu berbahan mempunyai banyak satu bagian per part. Next, yang pertama di sini ada drawing setiap part pipa pensil yang pertama. Pipa pensil berukuran 70 mm dan ini 2,30 adalah besarnya diameter lubangnya dan 4 adalah dengan skala 2:1. Next. Selanjutnya yang part kedua itu karet pada body pensil. Ini menggunakan skala 5:1 dengan panjang keseluruhan 29. Terus untuk diameter luar yang lingkaran bagian depan itu 9 cm dan lingkaran belakang itu diameter luarnya 11 cm. Next. Selanjutnya part ketiga yaitu kepala pensil. Ini panjang keseluruhannya 17 cm. Terus untuk diameter lingkaran depan yang diameter luarnya itu 2,45 dan diameter luar yang belakang itu lingkarannya 8,26 cm dengan skala 5:1 juga. Next. Lalu yang keempat ada
part pengencang pipa stainless. Pada part ini menggunakan skala 20:1. Untuk diameter lingkaran yang depan itu menggunakan ukuran 2 mm seperti pada gambar kiri. Lalu untuk lubang bagian belakang gambar kanan menggunakan diameter 2,5. Lalu untuk total diameter dari bendanya adalah 3 mm seperti gambar tengah. Lalu untuk tingginya 2 mm. Lalu ada chamfer dengan ukuran 0,25 sudut 70 derajat. Next. Lalu part yang kelima menggunakan skala 10:1. Untuk diameter lingkaran yang depan itu menggunakan ukuran 2,5 mm seperti yang di bawah. Lalu untuk yang bagian belakang diameternya 3 mm. Lalu untuk diameter totalnya ada 5 mm seperti pada gambar tengah. Untuk tingginya 1 mm dan ditemukan juga fillet dengan ukuran 0,25. Lalu pada bagian dalam ada chamfernya, maka dibuat section view-nya. Chamfer dengan ukuran 0,25 sudut 45 derajat. Next. Selanjutnya adalah part 6. Pada part 6 ini skala yang digunakan adalah 10:1. Total tingginya adalah 5 mm. Diameter lingkaran teratas adalah 3 dan lingkaran yang paling bawah adalah 3,5. Lalu kakinya bersudut 80 derajat dengan jarak antar kaki adalah 40 derajat. Sedangkan lebar kakinya sendiri adalah 1 mm. Bisa dilanjut ke part 7. Selanjutnya ada part 7. Jadi part 7 panjang totalnya dari atas sampai bawah itu adalah 77 mm. Terus diameter bagian atas itu 6 mm dengan lubangnya 4,18 dan yang bawah itu 9,015 mm dengan lubangnya 7 mm. Yang mana dalam proses pembuatannya ini menggunakan skala 1:1. Next. Sekarang ada part 8 menggunakan skala 10:1, mempunyai panjang keseluruhan 16,11 mm dan pada bagian bawah mempunyai diameter 2 dengan extrude membagi 3 bagian. Lalu untuk bagian atas berdiameter 1,5 dan menggunakan extrude. Lanjut ke part 9. Selanjutnya adalah part 9. Skala yang digunakan adalah 10:1. Lalu total tingginya adalah 6 mm. Diameter lingkaran paling atas adalah 1 sama dengan lingkaran yang di bagian bawah. Lalu untuk diameter lingkaran tengah adalah 2. Kemudian untuk lubangnya sendiri berdiameter 0,6. Bisa lanjut ke part 10. Part 10 adalah per. Skala yang digunakan adalah 10:1, memiliki jari-jari 1,5 mm dengan panjang totalnya adalah 12, lalu terdapat 14 lilitan. Tebal pernya sendiri adalah 0,25 mm. Bisa lanjut ke part 11. Lalu ada part 11. Part 11 ini menggunakan skala 10:1. Lalu untuk diameter lingkaran yang bawah itu menggunakan diameter 2 mm, sedangkan diameter luar lingkarannya pada gambar atas ini menggunakan 4 mm. Lalu untuk lubang yang atas ukurannya untuk yang kecil itu menggunakan diameter 1 mm seperti gambar bawah. Lalu untuk diameter yang luarnya lagi menggunakan 2. Lalu untuk yang bawahnya lagi itu menggunakan 2,3 mm. Lalu untuk ukuran-ukurannya ketinggiannya seperti berikut dengan ada fillet juga sebesar 0,5. Lalu yang kanan ini merupakan gambar dari section view-nya. Next. Yang terakhir ada tutup pensil, di mana panjang keseluruhannya 20 mm, di bagian atas dan bawah memiliki diameter yang sama yaitu 6 mm dan menggunakan extrude.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.